Masa berkabung, Gereja Katedral kibarkan bendera setengah tiang. TNI gelar karya bakti bersihkan sampah di pasar tradisional. Gubernur periksa kelayakan ribuan kendaraan dinas. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi edisi Kamis 24 April 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Ungkapan bela sungkawa dan duka mendalam diekspresikan umat Katolik dan warga Manado atas wafatnya Paus Fransiskus. Sejumlah karangan bunga mulai berdatangan di gedung Keuskupan Manado dan Gereja Katedral Hati Tersuci Maria yang lokasinya berdekatan. Wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, meninggalkan duka mendalam bagi warga dunia. Di kota Manado, Sulawesi Utara, 1 hari pasca diumumkannya kabar duka cita dari Vatikan terkait wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik ini, sejumlah karangan bunga mulai terlihat berdatangan di kantor Keuskupan Manado yang berlokasi di Jalan Samratulangi, termasuk di halaman Gereja Katedral Hati Tersuci Maria yang posisi bangunannya saling berdekatan. Karangan bunga ini bertuliskan ucapan bela sungkawa dari umat Katolik maupun masyarakat umum lainnya. Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu bilang, karangan bunga ini menunjukkan betapa sosok Paus Fransiskus adalah sahabat bagi seluruh kalangan, tak hanya eksklusif milik umat Katolik, namun menjadi sosok berdampak bagi kalangan luas, termasuk kelompok yang termarginalkan. Bahwa pertama, Sri Paus itu dekat dengan banyak orang, dan yang kedua yaitu mereka mau mengungkapkan rasa hormat, hormat juga apresiasi dan rasa syukur bahwa Paus Fransiskus memang menjadi figur bagi banyak orang dan memberikan inspirasi dalam hidup mereka, juga memberikan motivasi dalam hidup mereka untuk menjalani hidup ini, bagaimana caranya. Ini sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih, rasa hormat mereka. Selain tentu ungkapan duka, merasa kehilangan figur seperti ini. Dari pantauan Kompas TV, di bagian depan altar Gereja Katedral Manado telah terpajang foto mendiang Paus Fransiskus yang diletakkan di atas meja dengan hiasan bunga dan lilin di sekitarnya. Di depan kantor keuskupan juga telah dipasang bendera Vatikan setengah tiang sebagai pertanda hari berkabung umat Katolik. Masa berkabung umat Katolik atas berpulangnya Paus Fransiskus di usianya yang ke-88 tahun adalah 9 hari ke depan. Keuskupan Manado yang membawai 3 provinsi yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah akan menggelar doa bersama untuk Bapak Paus Fransiskus pada Jumat mendatang. Keuskupan Manado memberikan kesempatan umat Katolik untuk mendoakan Paus Fransiskus yang telah berpulang, baik dalam doa pribadi maupun doa bersama umat. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Kota Manado mengibarkan bendera setengah tiang di halaman depan gereja sebagai wujud masa berkabung atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik. Umat Katolik seluruh dunia masih dalam masa berkabung atas wafatnya pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus pada 21 April yang lalu. Sebagai wujud masa berkabung sekaligus penghormatan terhadap Bapa Suci Paus Fransiskus, Gereja Katedral Hati Tersuci Maria mengibarkan bendera Vatikan setengah tiang di halaman depan gereja yang berlokasi di Jalan Samratulangi, Manado. Sebanyak 9 tiang bendera ditancapkan di halaman depan gereja bersama foto di baliho yang menampilkan wajah Paus Fransiskus semasa hidup.
Tidak hanya di luar, di dalam gereja pun tepat di depan altar, satu foto Paus Fransiskus tampak terpasang di atas meja kecil dengan hiasan bunga di sekeliling foto. Selain di gereja katedral, ungkapan duka cita dari umat Katolik di Sulawesi Utara pun terlihat dengan bertambahnya kiriman karangan bunga di kantor Keuskupan Manado yang berlokasi di depan gereja katedral. Karangan bunga tersebut ada yang datang dari pribadi umat Katolik, ada pula yang datang dari kepala daerah di Sulawesi Utara. Gereja Katolik menetapkan masa berkabung selama 9 hari atas wafatnya Paus Fransiskus. Yanami Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, umat Katolik berkumpul di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Karombasan, Kota Manado, Selasa malam untuk mengikuti misa arwah atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik. Sebagai bentuk bela sungkawa, ratusan umat Katolik mengikuti misa arwah untuk mendoakan Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik yang meninggal di Vatikan pada Senin 21 April 2025. Misa arwah digelar di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Karombasan, Kota Manado dan dipimpin oleh Pastor Heri Set Puraza. Dalam misa arwah ini jemaat berdoa untuk kedamaian Paus Fransiskus. Selain itu, umat Katolik juga diingatkan tentang teladan pelayanan dari Paus Fransiskus semasa hidup yang senantiasa rendah hati dan menunjukkan kepedulian bagi kaum marginal. Ada doa misa Paus, misa arwah Paus yang kemarin meninggal dunia. Ini program yang karena kesibukan paroki ini maka secepatnya dibuat pada hari pertama sesudah wafatnya. Tujuan dari pelaksanaan misa arwah ini apa, Bapak? Tujuan untuk membangkitkan semangat iman dalam umat di sini, bahwa kita semua punya pemimpin yang luar biasa, Gereja Katolik yang luar biasa, yang menjadi contoh dan teladan bagi seluruh dunia, bukan hanya saja bagi umat Katolik, tapi bagi juga semua umat manusia. Dari pantauan Kompas TV, ratusan umat Katolik yang mengikuti misa arwah terlihat kusyuk menjalani seluruh rangkaian misa. Di halaman gedung gereja terlihat telah dipasang bendera negara Vatikan setengah tiang yang menandakan duka cita umat Katolik di seluruh dunia. Paus Fransiskus meninggal di Vatikan pada usia 88 tahun, 1 hari usai perayaan Pesta Paskah. Sebelum meninggal, Paus Fransiskus bahkan sempat menyapa dan memberikan berkat bagi umat di Vatikan pada Minggu pagi saat peringatan Pesta Paskah. Yanami Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Uskup Keuskupan Manado MGR Benediktus Estefanus Roli Untu MSC menceritakan kesannya dan pengalamannya kepada Kompas TV kala berkesempatan berjumpa dengan Paus Fransiskus. Pertemuan pertama tahun 2019 di Vatikan dan pertemuan kedua saat Paus Fransiskus melakukan perjalanan apostolik di Indonesia, tepatnya di Jakarta tahun 2024 yang lalu. Dunia berduka atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan pada Senin pagi. Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benediktus Estefanus Roli Untu, berbagi pengalaman dengan Kompas TV terkait kenangan dan pesan keteladanan yang diwariskan Paus Fransiskus. Menurut Uskup Roli Untu, Sri Paus meninggalkan warisan mendalam tentang kerendahan hati, perdamaian dan persaudaraan, kebesaran hati untuk menjumpai berbagai kalangan, sekalipun itu kelompok yang terpinggirkan, dan pesan agar para uskup harus menjadi perwakilan wajah Tuhan bagi seluruh umat. Di situ saya mendapat pertama kesan luar biasa orang ini yang rendah hati. Dan dia mau menyapa satu persatu kami. Dan dalam kerendahan hatinya kita bisa melihat ini kebesarannya. Kebesaran bukan dalam arti kebesaran dalam arti kekuasaan ya, atau apa yang dia miliki, ya, tetapi kebesaran dalam arti bagaimana dia mau menjumpai orang-orang, termasuk kami ya uskup, tapi juga saya lihat orang-orang biasa dia jumpai. Disinilah ya kekuatan dari Sri Paus ya, Paus Fransiskus ya. Dan apa yang dia sampaikan yaitu dia memberikan kekuatan supaya kita ini menjadi ya wajah-wajah Tuhan di mana saja kita berada, apalagi sebagai uskup ya, sebagai gembala, bagaimana kita menjadi bapa untuk para imam, untuk biarawati,
brother, brother, sister, dan juga untuk umat sekalian. Supaya dengan demikian kita mewakili ya, Tuhan, menjadi wajah Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka merasa ya Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, bukan pada saat-saat saja yang menyenangkan, tapi juga pada saat yang susah, ada kesulitan, mereka merasa dekat dengan Tuhan lewat kehadiran kita. Ini yang paling kuat ya, pesan dari beliau. Sebagai bentuk duka cita mendalam dari umat Katolik di Manado, Sulawesi Utara, Keuskupan Manado akan menggelar misa arwah bagi mendiang Paus Fransiskus yang akan digelar Jumat 25 April mendatang di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria. Selamat jalan Paus Fransiskus. Teladan pelayananmu akan menjadi warisan penting bagi umat Katolik dan dunia. Yana Mekasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi TNI gelar karya bakti bersihkan sampah di pasar tradisional akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, sebagai wujud nyata kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan, serta sebagai bentuk penguatan kemanunggalan TNI dengan rakyat, Komando Distrik Militer 1303 Bolaang Mongondo menggelar karya bakti serentak dengan melakukan aksi bersih-bersih sampah di pasar tradisional 23 Maret, Kota Mobagu. Puluhan prajurit TNI bersama personel Polres Kota Mobagu, Satpol PP, dan petugas kebersihan turut mengambil bagian dalam aksi bersih sampah di pasar tradisional 23 Maret Kota Mobagu yang dimulai sejak pagi hari. Dengan penuh semangat, tampak prajurit TNI bersinergi dengan personel polisi bersama-sama membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di sekitar area pasar. Dikumpulkan dan dibersihkan demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi para pedagang serta pengunjung pasar. Sampah yang dikumpulkan langsung diangkut dengan kendaraan truk sampah, kemudian dibuang ke tempat pemungutan akhir sampah. Tujuan karya bakti sendiri sebagai wujud nyata kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan, serta sebagai bentuk penguatan kemanunggalan TNI, yaitu dengan melakukan aksi bersih-bersih sampah di tempat umum seperti pasar, stasiun, selokan, tidak terkecuali sungai. Di Kota Mobagu sendiri, aksi karya bakti dilakukan di pasar tradisional 23 Maret Kota Mobagu karena pasca digelarnya Bazar Ramadan, lokasi ini banyak sampah yang menumpuk sehingga jadi fokus dilaksanakan kegiatan. Ini sendiri adalah menindaklanjuti program unggulannya Bapak Kasat. Salah satunya adalah ini karya bakti ini, pembersihan di wilayah-wilayah umum seperti pasar, terminal, selokan-selokan, sungai, dan lain sebagainya. Pasar ini setelah dilaksanakan pasar senggol, memang situasinya sangat kotor sekali pada saat itu. Sehingga bagaimana pasar ini ke depan menjadi lebih bersih, lebih rapi. Besar harapannya seluruh pengunjung ke pasar ini dengan hati yang gembira. Tidak lagi mereka sulit untuk mencari parkir, sulit untuk mereka berjalan karena kemarin kita lihat pasar ini cukup kotor. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengedukasi dan menggugah kesadaran para pedagang serta masyarakat pengunjung pasar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama di ruang publik seperti pasar dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat, melainkan di tempat sampah yang sudah disiapkan guna mempermudah petugas sampah untuk mengangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, akibat cuaca buruk yang melanda perairan Sulawesi Utara pada beberapa minggu terakhir membuat para nelayan enggan untuk melaut. Akibatnya berdampak pada kenaikan harga ikan laut di pasar tradisional. Harga ikan laut di Pasar Karombasan Kota Manado terus naik dalam 2 minggu terakhir. Di Pasar Karombasan Kota Manado, harga ikan laut naik dari harga Rp20.000 menjadi Rp30 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga ikan tude yang sebelumnya berada di kisaran Rp15.000 kini ikut naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Naiknya harga dikarenakan cuaca buruk yang terus terjadi di wilayah Sulawesi Utara sehingga membuat tangkapan ikan nelayan berkurang. Kenaikan harga ikan ini membuat omset pedagang turun. Kan sekarang ini masih naik, jadi naik
Harga? Harga biasa normal 20 kan, jadi 25 sekarang. 25? Iya. Ini naik karena apa Bu ya? Cuaca. Iya, cuaca dia sekarang kan pembelian masih kurang. Kurang? Iya, masih kurang. Ikan mahal tapi pembelinya kurang. Jadi ini ada beli ikan apa Bu? Ikan tuna. Ikan tuna. Harganya berapa ya Bu ya? 30. 30.000. Biasa ini kan cuaca Manado lagi kurang bagus ya Bu ya. Kalau pas cuacanya bagus tuh harganya berapa sih Bu? Cuma 20. Cuma 20. Warga dan pedagang berharap harga ikan di Manado kembali stabil. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, guna mengembangkan dan memperkuat ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang kekarantinaan, Badan Karantina Indonesia ikut bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Universitas Samratulangi. Badan Karantina Indonesia dan Universitas Samratulangi Manado menjalin kerjasama strategis melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kepala Barantin Sahat Panggabean menyampaikan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Unstrat sangat penting dalam mendukung Barantin secara ilmiah. Menurutnya, dukungan dari akademisi akan membantu Barantin dalam memberikan pelayanan tindakan karantina yang lebih optimal, terutama dalam mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta tumbuhan. Jadi gini, kita lihat, tadi saya sampaikan juga terkait dengan isu penyakit ASF ya, African Swine Fever itu yang untuk babi. Ini kan masyarakat kita yang di sini kan juga hewan ini juga dibutuhkan. Nah kemarin itu kan isunya cukup signifikan. Nah kita selalu ingin di backup oleh perguruan tinggi untuk bisa menjelaskan. Pertama itu bagaimana mengatasinya dan mengkomunikasikannya dengan masyarakat. Itu yang saya lihat yang relevan di Unstrat ini. Tapi sesungguhnya secara global bukan hanya itu. Masih banyak penyakit-penyakit lain. Karena ini Sulawesi Utara ini termasuk pintu pemasukan. Kita ekspor sama impor ini melalui Sulawesi Utara ini banyak. Nah ini kita pastikan supaya yang masuk ke Sulawesi Utara ini dan selanjutnya ke Indonesia itu benar-benar aman. Nah ini, penyakit-penyakit ini di luar negeri kan berkembang, apalagi sekarang di era isu pemanasan global ini. Nah itu bisa direspon dengan cepat kalau di backup oleh teman-teman perguruan tinggi. Pasti tadi kan ada fakultas peternakan, seperti yang babi kita juga punya tenaga ahli, guru besar, profesor yang mengetahui banyak di bidang itu. Jadi ketika ada itu mereka bisa menyumbangkan tenaga keahlian mereka, cara penanganan, apa yang bisa dilakukan. Sekalian ini sudah membantu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala. Salah satu fokus utama kerjasama ini adalah peningkatan kapasitas SDM melalui program magang pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi mahasiswa dan tenaga karantina. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Gubernur periksa kelayakan ribuan kendaraan dinas. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap ribuan kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Sulut pada Selasa pagi. Apel pemeriksaan kelayakan kendaraan dinas berlangsung di halaman belakang kantor Gubernur. Sebanyak 1.748 kendaraan dinas yang terdata di Badan Keuangan dan Aset Daerah akan diperiksa kembali sebagai laporan aset pemerintah provinsi. Terlihat Gubernur Selvanus memeriksa satu persatu sejumlah kendaraan dinas ini, mulai dari kelayakan bodi kendaraan, mesin, interior dalam, hingga surat dokumen kelengkapan kendaraan bermotor. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling bilang bahwa dirinya cukup puas dengan pemeliharaan kendaraan dinas di Pemprov Sulut, meski nantinya ada sejumlah kendaraan yang akan dialihfungsikan. Tentunya saya cukup puas, saya melihat dirawat mobil-mobil dan dipertanggungjawabkan kepada para pejabatnya, termasuk driver-drivernya. Cuman masih ada perlu kita alihfungsikan. Contohnya kita punya fasilitas bis mata. Bis mata kita ketahui kepentingan kan nggak terlalu urgent untuk pasien mata, ya. Pasien mata hanya berapa orang. Tetapi penggunaan bis ini kan terlalu berlebihan. Mungkin kita akan alih fungsikan, tapi kita akan dukung
kendaraan yang lain. Itu seperti itu. Mana yang penting itu yang akan kita prioritaskan. Gubernur Julius Silvanus ingin memastikan semua aset Pemprov termasuk kendaraan dinas terdata dengan baik dan akurat sesuai kondisinya. Evaluasi akan dilakukan terhadap sejumlah kendaraan, apakah akan dilepas atau masih dipertahankan. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Gubernur Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi pengawasan barang masuk dan keluar serta orang asing di wilayah Provinsi Sulawesi Utara di Wisma Negara Bumi Beringin, Senin sore. Terbukanya pintu pariwisata Sulawesi Utara juga turut membuka arus masuk dan keluar barang dan orang asing ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini membutuhkan pengawasan menyeluruh dan mendetail dari pemerintah dan para stakeholder terkait. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus Komaling dan jajaran menggelar rapat koordinasi pengawasan barang masuk dan keluar serta orang asing di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Ya, tentunya karena kita di sini sangat welcome. Sulawesi Utara, Indonesia kita ini sangat welcome untuk orang asing, ya. Termasuk barang-barang keluar masuk itu kami sangat welcome. Jadi tentunya dengan baiknya kami, kita mau berkegiatan yang positif, ya. Tentunya sebaliknya lakukan yang positif ini dengan kelakuan yang positif. Jadi jangan sampai dimanfaatkan situasi ini untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik di Sulawesi Utara, gitu ya. Baik pariwisata, ada yang menunggangi, ya. Tolong jaga kondisivitas Sulawesi Utara lah, karena kita lagi membangun pariwisata yang akan lebih hebat lagi dari hari ini, begitu ya. Gubernur Silvanus juga mengimbau agar seluruh pihak mampu menjaga bersama stabilitas keamanan di daerah agar dunia pariwisata bisa berjalan baik. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, Saudara. Kompas TV menggelar Anugerah Puspa Bangsa dalam rangka Hari Kartini. Acara yang digelar di Studio 1 Menara Kompas pada Minggu 20 April 2025 ini dihadiri para tokoh perempuan. Dalam acara ini ada 6 kategori penghargaan yang diberikan kepada sosok perempuan hebat. Salah satunya Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara, Anik Julius Silvanus. Anugerah Puspa Bangsa digelar untuk memperkenalkan para perempuan tangguh di Indonesia yang selama ini berjuang membawa perubahan lewat berbagai peran. Ini adalah bentuk komitmen dari redaksi Kompas TV mendorong perempuan menjadi garda terdepan perubahan, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan kompleks seperti perubahan iklim, pemberantasan korupsi, pembangunan berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat. Dari sekian figur perempuan penerima Anugerah Puspa, istri Gubernur Sulawesi Utara sekaligus Ketua TP-PKK Anik Julius Silvanus menerima Anugerah Puspa Cita. Anugerah Puspa Cita dinobatkan kepada perempuan yang mendukung perwujudan cita-cita bangsa. Sebagai Ketua TP-PKK dan Dekranasda, dinilai turut sebagai penggerak organisasi perempuan di daerahnya dalam membawa perubahan. Selain Anugerah Puspa Cita, 5 anugerah lainnya seperti Anugerah Puspa Adidaya, Puspa Bangsa, Puspa Pertiwi, Puspa Pesona, serta Puspa Nawasena. Dalam acara ini hadir pula beberapa tokoh seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Cynthia Nuria, istri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, serta sejumlah tokoh perempuan di daerah se-Indonesia. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Pagi. Saya, Devis Pinontoan, dan seluruh tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.